Hai hai hai, halo semua, bagaimana kabarnya? Sudah siap untuk belajar? Saatnya sekarang kita belajar. Tema 8, subtema 3, aku suka berpetualang. Anggota pramuka senang berpetualang. Mereka mengunjungi berbagai tempat untuk belajar. Mereka juga senang mengunjungi tempat yang belum dikenal. Saat berpetualang, kita dapat mengenal berbagai rambu lalu lintas. Mentaati peraturan lalu lintas membuat perjalanan lebih aman dan menyenangkan. Rambu-rambu lalu lintas dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu 1. Rambu larangan, 2. Rambu peringatan, 3. Rambu perintah, dan keempat, rambu petunjuk. Apa saja macam-macam rambu-rambu lalu lintas? Mari kita pelajari bersama-sama. Rambu lalu lintas yang pertama yaitu rambu larangan. Rambu larangan digunakan untuk menyatakan perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh pengguna jalan. Ciri-ciri dari rambu larangan yaitu warna dasar putih, warna garis tepi merah, warna lambang hitam, warna huruf dan atau angka hitam, dan warna kata-kata merah. Contoh-contoh dari rambu larangan. Dilarang berhenti, tandanya seperti itu. Dilarang parkir. Dilarang belok kiri. Dilarang belok kanan. Dan dilarang masuk. Yang kedua, rambu peringatan. Rambu peringatan digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan ada bahaya di jalan atau tempat berbahaya pada jalan dan menginformasikan tentang sifat bahaya. Ciri-ciri dari rambu peringatan yaitu warna dasar kuning, warna garis tepi hitam, warna lambang hitam, warna huruf dan atau angka hitam. Berikut ini contoh dari rambu peringatan. Kalian perhatikan gambarnya baik-baik. Hati-hati jalan berkelok, perhatikan gambarnya dengan baik. Hati-hati jalan licin. Hati-hati daerah rawan longsor. Tanda lampu lalu lintas. Tanda adanya lampu lalu lintas biasanya ada di persimpangan jalan yang menandakan adanya lampu lalu lintas. 3. Rambu perintah. Rambu perintah digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pengguna jalan. Ciri-ciri dari rambu perintah adalah warna dasar biru, warna garis tepi putih, warna lambang putih, warna huruf dan atau angka putih, dan warna kata-kata putih. Berikut ini beberapa contoh rambu perintah, yaitu jalur penyeberangan. Tanda ini biasanya diletakkan di dekat zebra cross yang menandakan bahwa tempat tersebut merupakan jalur penyeberangan. Zebra cross adalah garis hitam putih pada jalan raya sebagai tempat menyeberang jalan. Rambu perintah selanjutnya yaitu jalur sepeda. Lalu belok kanan dan belok kiri. 4. Rambu petunjuk. Rambu petunjuk digunakan untuk memberikan petunjuk atau keterangan kepada pengemudi atau pemakai jalan lainnya tentang arah yang harus ditempuh atau letak kota yang akan dituju. Ciri-ciri rambu petunjuk. Untuk menunjukkan sebuah wilayah yang akan dituju menggunakan warna dasar hijau dan tulisan atau lambang menggunakan warna putih. Untuk menunjukkan tempat wisata menggunakan warna dasar coklat dengan tulisan atau lambangnya berwarna putih. Sedangkan untuk menunjukkan fasilitas umum seperti rumah sakit, pom bensin, atau tempat ibadah menggunakan warna dasar biru dengan tulisan atau lambang berwarna putih, merah, dan hitam. Contoh dari rambu petunjuk, ini petunjuk arah jalan ya. Karena tadi ciri-cirinya untuk menunjukkan arah kota atau tempat, warna dasarnya hijau dengan tulisan berwarna putih. Selanjutnya, petunjuk tempat wisata ya, warna dasarnya coklat dengan tulisan berwarna putih. Lalu petunjuk tempat umum, fasilitas umum, contohnya petunjuk tempat ibadah, itu warna dasarnya biru dengan tulisan warna putih, hitam, ataupun merah. Lalu rambu lalu lintas, petunjuk tempat pengisian bahan bakar minyak ya, karena fasilitas umum, jadi menggunakan warna dasar biru dengan gambar atau tulisan berwarna putih atau hitam. Selanjutnya petunjuk rumah sakit ya, petunjuk rumah sakit juga fasilitas umum ya, dengan warna dasar biru dan gambar atau tulisan berwarna putih dan merah. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman. Keragaman tersebut meliputi keragaman budaya, agama, adat istiadat, bahasa, suku, dan lain sebagainya. Berikut ini beberapa contoh keberagaman kebudayaan berupa pakaian adat dan rumah adat beberapa provinsi di Indonesia. DKI Jakarta. Pakaian adat DKI Jakarta disebut baju sadariah untuk laki-laki dan kebaya encim untuk perempuan.
rumah adat DKI Jakarta disebut rumah kebaya. Kalimantan Barat. Ada berbagai suku bangsa yang ada di Kalimantan, salah satunya yaitu suku Dayak. Pakaian adat suku Dayak di Kalimantan Barat yaitu King Baba untuk laki-laki dan King Bibinge untuk perempuan. Rumah adat Kalimantan Barat yaitu rumah panjang. Bali. Pakaian adat Bali ada 3 macam, yaitu payas agung, payas madya, dan payas alit. Payas agung sebagai pakaian para raja dan untuk acara penting, misalnya pernikahan. Sedangkan payas madya dan payas alit biasa digunakan pada acara sehari-hari, misalnya beribadah ke pura dan lain-lain. Rumah adat Bali disebut Gapura Candi Bentar. Papua. Pakaian adat Papua yaitu rok rumbai dengan hiasan bulu burung kasuari yang berwarna putih. Rumah adat Papua disebut Honai. Meskipun berbeda-beda kebudayaan dan adat istiadat, tetapi bangsa Indonesia tetap hidup rukun. Semua bekerja sama menjaga Indonesia. Hal ini sesuai dengan semboyan Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman harus disyukuri sebagai rahmat dari Tuhan. Menerima dan menghormati perbedaan termasuk sikap yang disukai Tuhan. Contoh sikap menghormati perbedaan. 1. Berteman tanpa membedakan teman. 2. Mendengarkan dan menghargai pendapat orang yang berbeda pendapat dengan kita. 3. Memberi kesempatan teman yang berbeda agama untuk beribadah. Manfaat menghormati perbedaan. 1. Muncul sikap tenggang rasa. 2. Muncul sikap toleransi. 3. Mampu menghargai perbedaan. 4. Memperkaya wawasan. Dan 5. Menambah informasi. Ketika sedang berpetualang, tentu kita menemukan banyak data, misalnya data kendaraan yang kita temui, atau data orang yang kita temui di jalan, serta data banyaknya rambu lalu lintas di jalan raya. Untuk menyajikan data agar lebih mudah dipahami, maka dibuatlah diagram. Diagram adalah suatu gambaran untuk memperlihatkan atau menerangkan suatu data yang akan disajikan. Contoh, Doni mengikuti kegiatan pramuka yaitu mencari jejak. Saat mencari jejak, Doni dan teman-temannya menemukan banyak kendaraan berlalu lalang. Kendaraan yang ditemui Doni seperti pada tabel berikut. Motor ada 10 buah, mobil 8 buah, bus 3 buah, dan sepeda 5 buah. Dari data tersebut, kita bisa buat diagramnya. Mari kita buat diagram bersama-sama, kalian perhatikan baik-baik ya. Pertama-tama, kita buat dahulu garis ke samping dan garis ke atas. Garis ke samping berisi nama-nama kendaraan yang ditemui oleh Doni. Sedangkan garis ke atas berisi jumlah kendaraan yang ditemui oleh Doni. Rentang angka-angka tersebut harus sama ya, antara angka 1 ke angka 2, ke angka 3, ke angka 4, dan seterusnya. Rentangnya harus sama, jadi panjangnya ini, lengkapnya harus sama ya, tidak boleh ada yang lebih panjang atau lebih pendek. Selanjutnya kita akan membuat batangnya ya. Data yang kita ingat dulu, data yang kendaraan yang ditemui oleh Doni tadi. Jadi motor yang ditemui oleh Doni tadi ada 10. Maka kita tarik garis di angka 10. Ini angka 10-nya kita tarik garis di bagian motor. Jangan sampai ke bagian yang lain, tapi hanya di bagian motor saja ya. Karena motornya tadi yang ditemui Doni ada 10. Kita buat Nah, kita arsir batangnya. Selanjutnya, mobil yang ditemui Doni ada 8 ya. Kita tarik garis di angka 8. Ini angka 8, kita tarik garis, ini garisnya. Nah, selanjutnya yaitu bus. Bus yang ditemui oleh Doni ada 3 buah. 3 buah bus. Maka kita tarik garis di angka 3. Ini angka 3, ini garisnya ini. Kita buat batangnya. Selanjutnya untuk sepeda yang ditemui Doni yaitu 5 buah sepeda.
sepeda. Maka kita tarik garis di angka 5, ini angka 5, ini garisnya ini. Nah, di bagian sepeda ya, kita tarik garis sampai angka 5. Nah, demikianlah diagram kendaraan yang ditemui oleh Doni saat mencari jejak. Setelah kita belajar membuat diagram, maka selanjutnya kita akan mempelajari membaca data pada diagram. Perhatikan diagram batang tersebut baik-baik. Data anak yang dapat mengendarai sepeda dan yang belum dapat mengendarai sepeda. Dapat mengendarai sepeda ini ada 8 anak karena batangnya berhenti di angka 8. Ini angka 8 di sini ya. Jadi yang dapat mengendarai sepeda ada 8. Anak yang belum dapat mengendarai sepeda ini berhenti di angka 2 ya. Ini angka 2. Berarti anak yang belum dapat mengendarai sepeda ada 2 anak. Nah, kita baca pertanyaannya baik-baik. Berapa banyak anak yang dapat mengendarai sepeda? Yang dapat mengendarai sepeda ada 8 anak. Berapa banyak anak yang belum dapat mengendarai sepeda? Yang belum dapat mengendarai sepeda ada 2 anak. Nomor 3, berapa beda antara anak yang dapat mengendarai sepeda dan anak yang belum dapat mengendarai sepeda? Jadi bedanya kita tulis atau kita kurangkan. Anak yang sudah dapat mengendarai sepeda ada 8 anak, dikurangi anak yang belum dapat mengendarai sepeda ada 2 anak. Jadi beda antara anak yang dapat mengendarai sepeda dan yang belum dapat mengendarai sepeda 8 kurangi 2 yaitu 6 anak. Materi selanjutnya yaitu gambar dekoratif. Hiasan pada benda seni ada berbagai bentuk. Hiasan pada benda seni berfungsi untuk menambah daya tarik benda tersebut. Hiasan pada benda seni rupa antara lain titik, garis, dan bidang. Contoh gambar dekoratif dengan hiasan titik. Kalian perhatikan gambarnya. Contoh gambar dekoratif dengan hiasan garis. Kalian bisa perhatikan gambarnya berupa garis-garis. Gambar dekoratif dengan hiasan bidang. Kalian perhatikan gambarnya, terlihat ada bidang segitiga dan bidang persegi panjang. Contoh gambar dekoratif dengan hiasan titik, garis, serta bidang. Jadi perpaduan antara hiasan titik, garis, dan bidang. Kita perhatikan gambar yang nomor 1, bis sekolah ya. Ini hiasan titik-titiknya, ini hiasan garis, di rodanya juga ada hiasan garis-garis. Ini hiasan garis lengkung ya, garis lengkung, ini hiasan garis lurus. Lalu hiasan bidang, bidang lingkaran. Ini di rodanya ada hiasan bidang lingkaran. Selanjutnya gambar dekoratif kura-kura. Ini ada hiasan titik-titiknya nih, titik-titik. Di sini titik-titik. Titik-titik. Lalu ada hiasan garis, nih garis-garis ya, garis lurus. Juga ada garis lengkung, ini garis lengkung ya. Lalu ada bidang, bidangnya bidang segi 4, ya, segi 4 ya. Demikianlah rangkuman materi tema 8, subtema 3, aku suka berpetualang. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat pada kehidupan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.